Serandom apa jalan-jalan kalian? Gua naik motor dari Vietnam sampai ke perbatasan Cina sejauh 400 km sama orang yang baru gua kenal. Oke guys, jadi gini ceritanya. Cerita bermula dari 2 bulan yang lalu ketika gue sedang liburan di Laos. Jadi pada saat itu gue liburan sama temen gue di Laos. Nah, di Laos itu gue kan ketemu sama banyak orang kan. Orang-orang random yang memiliki tujuan yang sama, yaitu naklukin Asia Tenggara. Nah, pada saat itu gue berkenalan sama orang dari Belanda. Yang satu itu namanya Roger, yang satu lagi namanya itu Pepjin. Tapi orang-orang tuh manggil si Pepjin ini tuh Babang. Jadi gue juga pas sebut saja di sini si Pepjin adalah Babang. Jadi Roger dan Babang. Singkat cerita, setelah kita melakukan perkenalan singkat, ngobrol-ngobrol dan main bowling bareng pada saat itu, kita tuh harus pisah. Karena apa? Karena kita memang memiliki tujuan yang sama, yaitu naklukin Asia Tenggara. Tetapi kita memiliki rute yang berbeda. Jadi kalau pada saat itu gue lagi di Laos, gue akan lanjut ke Thailand. Dari Thailand gue akan ke Vietnam dan seterusnya. Nah, kalau si Babang ini mau explore Laos dulu selama 2 minggu. Habis itu kita foto dan kita berpisah. Singkat cerita, setelah kita berpisah kan kita melakukan aktivitas masing-masing dan melanjutkan hidup masing-masing kan. Jadi intinya kita tuh tidak bertegur sapa karena pada saat itu gue belum follow-followan sama Instagram mereka. Jadi waktu itu tuh gue lanjut ke Kamboja, gue lanjut ke Thailand, lalu ke Vietnam. 2 minggu berlalu ketika gue sampai di Vietnam kan gue check in di sebuah hostel. Jadi kenapa gue nginep di hostel? Karena satu, biar murah, dan yang kedua, jadi kan di hostel itu satu kamar bisa ber-8, bisa ber-12. Jadi lebih friendly gitu loh, bisa ketemu banyak teman dari berbelahan dunia manapun. Terus ketika gue sampai, lalu check in, baru buka pintu, terus ada orang ngomong ke gue gini, "Hey my friend." Terus gue inget-inget kan, ini siapa? Ternyata itu adalah Babang dan Roger. Kita nginep di hostel yang sama, bahkan di kamar yang sama, tanpa janjian. How are you? Good. Alright. Karena di situ kita sama-sama kaget, akhirnya kita tosan, terus kita ngobrol-ngobrol, lu udah kemana aja, lu udah kesini belum, udah kesana belum, sampai akhirnya kita menghabiskan waktu 3 hari kalau nggak salah di Hanoi. Kita tuh kayak kulineran, kita kenalin makanan Indonesia, terus kita ajak ke museum, ya intinya bener-bener kayak kita menghabiskan waktu di kota Hanoi. Sampai akhirnya si Babang bilang kayak gini, lu kan orang Indonesia, di Indonesia kan banyak sepeda motor kan, lu bisa bawa motor apa enggak? Terus gue bilang, ya bisa lah, masa iya nggak bisa bawa motor? Nah, terus kata mereka itu nggak bisa bawa motor dikarenakan mereka di negara mereka berasal kemana-mana itu naik sepeda, dan mereka tuh umurnya baru 18 tahun. Jadi mereka bahkan nggak punya SIM internasional. Dikarenakan gue dan teman gue mempunyai SIM internasional, jadinya gue iyain kan, emang kenapa kalau gue punya SIM internasional? Terus kata dia, kita jalan-jalan ke pegunungan Hajiang yuk, di sana itu perbatasan Cina antara Vietnam dan Cina. Terus kayak gue pikir-pikir, ya udahlah, karena mereka juga seru walaupun baru kenal, ya udah ayo kita gas, kita berangkat besok ke pegunungan Cina naik motor. Setelah sampai di penyewaan motor, masalah pun tiba. SIM internasional kita hilang dikarenakan, jadi kemarin itu ketika gue jalan-jalan di Asia Tenggara, gue membawa satu daypack dari Indonesia, tas sekolah gue. Tetapi di tengah perjalanan, kita mengganti tas gue itu dikarenakan sudah tidak muat kapasitasnya. Kita ganti dengan sebuah carrier. Nah, tas yang lama kan gak muat dimasukin ke carrier, jadinya kita buang. Nah, SIM internasionalnya ada di dalam dan ya udah terbuang. Sebenarnya pihak penyewaan motor tuh nggak mau nyewain kita motor dikarenakan ya kita tidak memiliki SIM internasional. Tetapi dikarenakan kita berempat udah pengen banget ke pegunungan Hajiang, pengen ke perbatasan Cina itu, akhirnya kita tetap maksa. Terus kita bilang kayak gini, SIM Indonesia berlaku di seluruh negara ASEAN. Tetapi kata si pihak penyewaan motor, lu kalau ditilang sama polisi Vietnam bakal tetap ditilang apapun alasannya kalau lu nggak punya SIM internasional. Lu bakal dikenain denda 1.200.000 dong sekali tilang. Kalau lu kena 3 kali tilang berarti 3.600.000 dong. Sampai akhirnya kita menjawab, ya udah tinggal gua bayar kalau gua kena tilang. Akhirnya kita disewain motor tersebut. Setelah kita jalan dipikir-pikir, iya juga ya, kalau ketilang lumayan nih, rugi anjay. Nah, di sepanjang jalan menuju pegunungan Hajiang itu, kalian tuh bakal ketemu sama rombongan-rombongan lain. Nah, mereka itu ada yang pakai tukang ojek dari Vietnam gitu loh. Jadi buat mereka yang nggak bisa bawa motor atau buat mereka yang tidak mempunyai SIM internasional, mereka akan nyewa jasa tukang ojek Vietnam. Nah, mereka ini tukang ojek Vietnam memiliki setelan yang sama, baju hitam dan pakai kayak manset gitulah intinya. Nah, akhirnya kita beli baju hitam dan pakai manset itu biar kita dikira tukang ojek Vietnam yang disebutnya itu easy driver. Jadi biar kita tidak ditilang, kita menyerupai pakaian mereka. Sampai akhirnya kita berhasil menaklukkan pegunungan Hajiang tersebut, kita sampai ke perbatasan Cina dan kita berhasil balik lagi tanpa ditilang. Kita berhasil melewati polisi, intinya kita berhasil mengelabui polisi dan tidak ditilang, anjay. Setelah misi itu sukses, temen gua dan beberapa bule itu kita menyewa bajai dari Vietnam ke Kamboja. Jadi kita road trip berikutnya menggunakan bajai. Anjay, itu juga seru banget, mana bannya bocor. Udah gitu aja sih ceritanya.